pertanyaan saya adalah mengenai Kejadian pasal 6 ayat 2 mengenai anak-anak Allah yang melihat anak-anak perempuan manusia. Apakah yang dimaksud dengan anak-anak Allah itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh, dan juga mengenai Yesus datang ke alam maut selama 3 hari itu, ke penjara yang menjarakan roh-roh yang di penjara. Apakah itu juga mengenai masa sebelum Nuh, itu juga malaikat-malaikat yang di penjara? Terima kasih. Silakan Ibu Rita Wayu, pertanyaannya tadi sudah disampaikan. Apakah bisa ditangkap dengan jelas, Ibu? Silakan Ibu. Ya. Mic-nya masih on. Ya, mic-nya, Bu. Oke. Ya. Saya akan membahas pertanyaan pertama dari Pak Irwan ya, tentang Kejadian 6 ayat 1-2 ya. Ini pertanyaan yang sangat sering sekali dipertanyakan. Saya baca ayatnya ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu, lalu mengambil istri ya dari antara perempuan-perempuan itu, dan siapa saja yang disukai mereka ya. Anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Apakah ada perkawinan antara malaikat yang jatuh dengan manusia, anak-anak manusia? Sekarang pertanyaannya, kalau anak-anak Allah itu diartikan sebagai malaikat yang jatuh, saya tanya, siapa sih malaikat jatuh itu? Malaikat yang menggoda Adam dan Hawa. Ya, berarti kalau malaikat yang jatuh itu iblis bukan? Iya. Ya, kalau malaikat yang jatuh itu adalah iblis, apakah dia masih layak disebut anak-anak Allah? Tentu saja tidak, ya. Jadi ini pasti tidak boleh diartikan sebagai malaikat yang jatuh. Karena kalau malaikat itu jatuh, dia tidak akan disebut anak-anak Allah lagi. Maka apa yang dimaksud dalam anak-anak Allah dalam Kejadian pasal 6 ini? Dalam Kejadian pasal 6 itu, yang dimaksud dalam anak-anak Allah sebagai anak-anak Allah itu adalah generasi dari Set yang saleh. Nah, siapakah anak perempuan yang cantik-cantik itu? Ya, anak-anak perempuan yang cantik-cantik ini adalah keturunan dari Kain yang hanya dalam level anak-anak manusia. Ya, karena Kain sudah meninggalkan Tuhan dan sudah memberontak kepada Tuhan, sehingga levelnya hanya anak-anak manusia. Nah, itulah satu kejadian yang menjadi intro dari penghukuman Allah kepada dunia. Kenapa Allah itu sedemikian menghukum manusia dan menyisakan satu keluarga Nuh saja? Kenapa? Karena ada kerusakan di bumi akibat dari perkawinan campur ini. Nah, kalau nggak disudahi, nanti semuanya bisa jahat. Nah, kalau semuanya jahat, ya, berarti proto-evangelium, Kejadian 3 ayat 15, yang dimana itu adalah nubuat Tuhan bagi keselamatan bagi manusia, itu bisa terancam, Bapak. Ya, maka Tuhan hanya menyisakan satu keluarga saleh, siapa? Yaitu keluarga Nuh. Jadi anak-anak Allah yang dimaksud adalah keturunan dari Set yang saleh, kemudian anak-anak manusia yang cantik-cantik yang kemudian mereka kawin campur, kawin mawin, itu adalah keturunan dari Kain yang fasik. Nah, ketika kemurnian dan kefasikan ini bergabung menjadi satu, itu ibaratnya seperti muara sungai yang jernih, ya. Dan kemudian ada muara sungai yang keruh,
bertemu dalam satu muara, ya. Nah, ketika yang jernih dan keruh ini bertemu, nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah keruh. Nah, itulah yang terjadi di bumi saat itu dan membuat Allah menjadi naham. Apa itu naham? Naham itu sedih, grief. Tuhan menyesal. Tuhan sangat menyesal atas kejatuhan manusia di bumi ini. Ya. Maka kemudian Allah memiliki satu keputusan, aku akan menghabisi semua makhluk yang hidup, ya, baik yang di udara, yang di bumi, dan yang di bawah bumi, ya. Dan tetapi setelah itu pada Kejadian 6 ayat 8, ya, Venoah matsachen be'enei Adonai. Tetapi Tuhan, ya, memberikan perkenannya kepada Nuh, ya, bahwa di antara seluruh manusia yang sudah rusak ini ternyata masih menyisakan satu orang yang saleh. Nah, Nuh ini adalah keturunan dari Set yang saleh. Maka Tuhan harus, ya, melindungi satu Nuh yang saleh ini, yang dimana Tuhan nanti menghabiskan manusia-manusia lainnya yang sudah rusak, ya, supaya proto-evangelium, nubuat Allah tentang keselamatan manusia itu tetap bisa dijalankan melalui keturunannya Nuh. Nah, Nuh di sini itu dijadikan sebagai Adam yang baru. Nah, dari Nuh ini kemudian Tuhan menjadikan Nuh sebagai bapak dari bangsa-bangsa yang nanti lahir melalui ketiga putranya. Nah, melalui ketiga putranya itu dalam Kejadian pasal 10 dituliskan genealogi bangsa-bangsa di seluruh dunia yang berjumlah 70. Nah, itulah sebabnya angka 70 adalah angka dari bangsa-bangsa. Nah, jadi tentang perkawinan campur ini, ya, penafsiran yang benar adalah keturunan Set dan keturunan Kain bersatu, kawin campur, dan terjadilah kerusakan di dunia. Jadi bukan perkawinan antara manusia dengan malaikat. Lalu yang mengenai di alam maut, Yesus menginjili roh-roh yang di penjara itu, berarti juga... Ya, roh-roh yang di penjara itu bisa saja, ya, orang-orang di zaman Nuh yang jahat itu tadi, bisa saja orang-orang yang mati setelah itu, orang-orang fasik, bisa saja. Nah, di situ sebenarnya terjemahan yang betul itu adalah suatu proklamasi kemenangan Kristus bahwa dia sudah membayar hutang dosa dengan darah, dengan kematiannya itu. Jadi proklamasi. Jadi bukan seperti penginjilan untuk pertobatan, bukan. Jadi itu proklamasi saja.